Halo, gue Nita Dian. Gue suka traveling dan gue suka fotografi. Gue full time di Tempo sebagai jurnalis foto. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan sekitar Glodok. Kita akan foto-foto. Kita lihat apa aja nanti. Ikut bareng gue seharian ya. Nggak pernah bener-bener niat jadi fotografer sih. Dulunya pengennya jadi WO. Wedding organizer. Dulu sukanya sebenarnya lebih ke desain. Jadi dulu pengen ngambilnya di kafe atau iklan. Tapi akhirnya hidup berkata lain. Kuliah di Jatinangor, akhirnya ngambilnya malah jurnalistik. Gila ngeker, Bo. Kalau foto jurnalistik ya jenuh, foto traveling gitu karena memang basicnya seneng traveling kan, jadi ya udah fresh aja dan bisa gue katakan 70% traveling gue bukan buat tugas. Banyak banget foto-foto yang gue foto nggak gue naikin dimanapun, jadi hanya untuk gue nikmatin sendiri aja gitu. Karena kadang ada beberapa momen yang gue nikmatin sendiri. Pernah ikut komunitas, misalnya waktu awal banget ya belajar moto itu kan bisa dibilang kelas pagi kan komunitas besar ya. Nah nanti itu biasanya bercabang, ada komunitas ini, komunitas itu. Nah itu aku suka ikut-ikut aja, pindah-pindah sih. Jadi misalnya mereka ada hunting di sini, suka ikut karena emang basicnya pengen belajar aja. Dulu waktu masih awal belajar, waktu itu suka nanya sama yang fotografer perempuan yang udah lama, cuy, kayak teknik, kayak moto ini gimana sih mbak? Kan nanya tentang alat-alat lah gitu. Cuman pas sekarang karena banyaknya nyemplungnya di traveling gitu. Nah sekarang tuh kalau misalnya ketemu teman-teman yang suka moto, khususnya perempuan ya, kita omongin adalah tiket murah sama destinasi terbaru. Kalau solo traveling tuh buat hunting lebih enak sih. Gue kalau moto kan tipe pemoto lama. Jadi gue akan meninggalkan tempat itu kalau gue sudah merasa puas gitu. Nah kadang-kadang orang kalau gue jalan bareng teman-teman gue gitu, atau dulu gue pernah open trip juga ya, kasihan mereka gitu, mereka jadi nungguin gue atau apa gitu. Cuman enaknya jalan bareng teman-teman gue adalah tuh gue doang yang suka moto, mereka senang difoto. Jadi kita macam simbiosis mutualisme aja gitu. Kan karena memang gue suka moto aja gitu. Jadi gue seneng aja ketika gue jalan dan membuat teman-teman gue itu mereka punya kenangan gitu. Vote free, buat teman vote free, buat yang lain bayar. Oh, justru paling menantang itu fashion show. Pertama kali, jadi mungkin belum tahu kayak ada aturan-aturan tidak tertulis ya. Nggak tahu kalau itu tuh ditandain orang lah gitu tempat itu ya, karena mikir kita kosong, ya kita di situ aja gitu. Di situ foto, dan habis itu tas kita ditendang-tendang. Saya mbak maaf boleh geser, atau mbak ini tempat saya gitu. Oh iya gitu, kita kan bisa oh iya ya sorry nggak tahu gitu. Wah ini mah nggak ngomong, nggak langsung aja pakai kaki set aja, shock kita. Solo traveling itu treatment diri sendiri gitu. Justru itu yang harus gue challenge buat diri gue lagi, bahwa gue kayaknya harus belajar berkompromi gitu. Mulai kontak teman-teman gue yang suka sharing travel lah. Ya plus minus lah ya, ada enaknya ada orang, kadang kita lebih safety aja. Saya mau thread tanpa gue lihat kanan kiri, keamanan kanan kiri gitu. Dulu awal diving itu memang tujuannya pengen belajar foto. Wah kayaknya karena emang suka laut ya. Traveling tuh banyaknya ke laut pas udah mulai kerja. Pas masih zaman SMA, sekolah sih seringnya ke gunung gitu. Tapi pas sudah punya sedikit duit, banyak ke laut. 2013 kayaknya ya. Itu tuh bertekad lah gitu. Pokoknya mau belajar diving buat bisa moto underwater. Gak jauh dari itu ada edisi khusus pokoknya air, tapi akhirnya tadi gue bandanera, akhirnya gue digeser jadi ke danau Matano waktu itu. Nah itu udah tuh, jadi walaupun sebenarnya prakteknya secara teknik fotografi airnya belum kepake, tapi di situ gue udah mulai moto pas di edisi khusus itu di 2013 juga kalau nggak salah. Tapi sebelum ke danau itu sempat moto waktu itu di Taka Bonerate ya, nyoba-nyoba tuh moto-moto sendiri, terus pakai alat diving waktu itu udah lisensi. Jadi nyoba-nyoba, tapi itu benar-benar cuman kayak trial aja gitu, nyoba oh gini ya rasanya moto di air tuh gitu. Belum punya alatnya, waktu itu cuman ngandelin GoPro kalau nggak salah ya, GoPro. Sudah pameran beraniin beli kameranya tuh, beli kameranya plus casingnya sebenarnya kan pakai housing ya. Terus baru dipakai 9 bulan kalau nggak salah. Masuk air, wah gitu. Itu pengalaman pertama yang bener-bener, dan itu bukan di Indonesia lagi, pas lagi ke Thailand masuk airnya.
Waktu padahal baru, maksudnya itu modal awal banget lah, kamera plus hostingnya gitu. Masuk air tuh, ini rasanya apakah aku tidak berbakat foto dalam air? Itu cuma bisa terdiam sekitar sejam untuk membalikan mood. Habis itu ya udah, ini aja bawa ke Jakarta nggak bisa dibenerin, ya udah habis itu kayak trauma tanda kutip kayak gini, aduh duitnya, karena segitu aja gue nabungin nih, karena fotografer laut tuh lebih wow ya, terus modalnya gitu. Akhirnya waktu itu udah mulai GoPro aja lah. Baru kegong banget itu pas pandemi gitu. Nah, pas pandemi itu kayak jadi refleksi untuk semua orang ya, maksud gue gitu. Ini gue udah sekian log nih gitu, tapi kok gue kayak melupakan tujuan gue dulu ngambil license gitu. Akhirnya kayak nggak bisa nih gini gitu. Dunia itu ya terlalu rapuh gitu. Kena pandemi kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi gue pikir apa yang harus gue lakukan kalau memang dunia ini nggak lama gitu. Akhirnya gue pikir kayaknya gue harus kembali ke tujuan gue, diving. Gue beli kamera lagi. Beli hostingnya gitu, dan di situ mulai beraniin beli satu lampu, trip berikutnya beli satu lampu lagi, beli gitu. Nah akhirnya mulai kekumpul, terus akhirnya sempat dapat tawaran foto underwater juga waktu itu. Kalau gue ada di kondisi ada momen bagus sama keselamatan, gue tambah keselamatan. Walaupun momen nggak berulang, gue masih punya kesempatan lain walaupun bukan di momen yang sama itu sih. Terus beda memang jauh banget antara darat dan laut. Kalau di darat gitu, misalnya gue moto model, gue bisa bilang modelnya ke kanan mbak, ke kiri gitu, agak boleh nunduk sedikit, chin up, bla 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 gitu. Tapi kalau udah di air, cuman gue yang bisa menyesuaikan. Gue nggak bisa bilang bapak penyu bisa tolong keluar sedikit palanya gitu. Gue harus menunggu sampai dia mendangak gitu. Atau gue harus bener-bener yang tenang di bawah karena supaya nggak mengganggu mereka gitu. Jadi mereka bisa, ya udah gue cuma menangkap momen aslinya mereka aja gitu. Gue cuma bisa menunggu. Hampir semua tempat sih ada challenge-nya, cuman memang ada satu justru terjadi di kendala teknis ya. Dan ternyata alatnya tidak safety gitu, karena aku memang nggak ada alat sendiri. Tetap bisa mungkin compact barang gitu, karena bukan tipe orang kalau gue ke Bandanera, gue hanya akan Bandanera, itu tidak ada dalam kamus gue. Ketika gue nemu kapal misalnya ketual, hari itu juga gue akan ketual gitu. Jadi benar-benar, jadi makanya gue harus punya peralatan yang compact. Jadi makanya lebih senang sewa. Nah saat itu gue sudah bilang gitu, gue tidak punya alat, oke nanti disiapin di sana gitu. Ternyata alatnya adalah alat yang tidak cukup dijaga gitu. Jadi akhirnya ketika gue pakai trouble tuh, itu gue kehilangan GoPro gue juga di situ. Jadi, nah itu antara mau ngejar GoPro atau keselamatan diri, gue mikir keselamatan diri, gue udah tinggal bye. Wah, gitu. Cooling fish lagi lewat, lagi nunggu, kok kayaknya ini ya mulai berat nih gitu, makin berat gitu. Oh, langsung tuh, karena aku belum pernah mengalami habis oksigen ya. Itu tuh pertama kali. Langsung cek, wow, lewat dari batas aman dan aku masih di 18 meter. Oh, habis gitu. Oh, habis. Oke, gitu. Tengok kanan kiri nyari body dive kan. Aku cuma kali nafas panjang, terus aku cari dia, terus aku ngasih tahu aku gini. Sedihnya saat itu ternyata di bawah tuh ada hiu gede banget, black tip, dan aku langsung nih what? Hiu, terus aku langsung nggak mau moto, langsung mencet rekam kan, dia langsung gini naik, iya itu ada hiu gitu. Terus dia juga lihat, dia aku ngasih tahu kan, gini kalau ini tuh hiu. Gitu, terus naik ya oke gitu. Aduh, apaan tantangannya ya? Gue gak tertantang terhadap aku Gitu. Semua hidup gue udah tantangan. Nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh sih ya, selama jadi fotografer perempuan maupun saat liputan ya, ataupun saat gue moto traveling gitu. Cuman memang kayak ada beberapa yang sadar diri aja gitu, kalau emang ternyata secara keamanan, entah gue sebagai manusia atau gue pakai sebagai perempuan gitu, kira-kira ini nggak aman ya, gue biasanya akan menghindari tempat itu sih. Kalau kata orang-orang gitu, lo harus bisa nge-branding diri lo gitu. Nah akhirnya terbranding jadi kayak foto underwater, walaupun gue masih jauh banget dibanding fotografer perempuan laut di sana ya gitu. Tapi ya kayak misalnya orang udah ngasih kepercayaan gitu, terus udah, oh itu lumayan sih gitu.